Penjara seharusnya menjadi tempat para pelaku kriminal untuk menjalani hukuman. Tapi apa jadinya jika rutan dikuasai dan dikendalikan oleh napi yang bahkan para sipir dan kepala penjara pun harus tunduk padanya. Membentuk kerajaan dan kasta di penjara menjadikannya seperti surga untuk menjalankan bisnis gelap, melancarkan aksi kejahatan dan kriminal, dan berbuat seenak jidat, menjadikan penjara seperti rumah nenek bagi mereka. Pada awal film kita diperlihatkan adegan pembunuhan seorang pejabat korup yang berusaha mungkir dari kasus yang menjeratnya oleh sekelompok orang tak dikenal yang terlihat cukup profesional. Kenapa dia harus dibunuh dan siapakah dalangnya? Inilah The Prison. 어, 그래 알았어. Scene beralih ke sebuah mobil tahanan dengan membawa puluhan napi yang akan ditempatkan di sebuah penjara di Korea. Sesampainya di rutan, para napi di dalam menyambutnya. Di antara para napi baru, ada seorang yang terlihat temperamen. Napi baru ini membuat keributan dengan meludahi seorang napi senior yang mengejeknya. Malam harinya di sel tahanan, ia mendapat perlakuan buruk dan menjadi bulan-bulanan para napi lain. Ternyata ia adalah mantan letnan polisi bernama Song Yo-gun. Ia dijebloskan ke penjara karena kasus tabrak lari, menghilangkan barang bukti, dan melakukan penyuapan. Tapi walau begitu, saat masih menjadi polisi ia dikenal dengan sebutan utusan neraka karena ia sangat handal dalam tugasnya. Setiap penjahat dan mafia yang menjadi targetnya pasti tertangkap dengan tingkat keberhasilan 100%. Banyak sekali mafia yang sudah dijebloskannya ke penjara dan salah satunya adalah Chang-gil yang kini satu sel dengannya, yang sudah pasti menyimpan dendam pada Yo-gun. Tapi Yong-gun bukanlah pria lemah. Saat sedang disiksa, ia mencari kesempatan untuk mengunyah daun telinga dan menyandra Chang-gil, memaksa bertemu kepala penjara dan meminta untuk dipindahkan ke ruangan lain. Yo-gun akhirnya dilepaskan dan para sipir membiarkan sekelompok napi dari blok lain menangkap dan menghajarnya. Kemudian ia dibawa ke bos mereka yang bernama Jung Ik-ho. Sepertinya ia tertarik pada Yo-gun dengan watak keras dan temperamennya. Di hari pertamanya ia sudah berani berulah dan membuat keributan. Ia meminta Yo-gun untuk bersikap baik dan bekerja sama karena di penjara yang keras ini dia tak akan bisa bertahan jika hidup sendiri. Ia meminta Yo-gun agar patuh padanya, tapi seperti biasa Yo-gun bersikap anjay dan bikin sakit kepala lawan bicaranya. Ia tak tahu dengan siapa ia berhadapan kali ini sampai akhirnya Yo-gun menyerah dan berjanji akan patuh saat Jung-ho menyuruh anak buahnya memotong tangannya. Sampai ia ngompol di celana, hampir saja putus tangannya. Selanjutnya Yo-gun ditempatkan di ruang isolasi sempit selama 20 hari dengan tuduhan menyerang napi lain dan merusak properti penjara. Dari salah satu sipir, Yo-gun mengetahui bahwa Jung-ho bukanlah orang sembarangan. Ia sangat berkuasa dan berpengaruh di sini, bahkan tugas penjara pun tak berdaya menghadapinya. Konon seorang rivalnya dicongkel matanya dan disantapnya di depan semua orang karena berulah dengannya. Yang jelas tak ada yang berani menyentuhnya di sini. Jung-ho dan anak buahnya berada di blok 84. Di sana sangat berbeda dengan blok lain dengan semua kebebasan dan fasilitas. Jika bisa bergabung ke sana, kehidupan seorang napi akan terasa begitu enteng. Begitu kata sipir. Ia tak terikat aturan penjara, semua dalam kendalinya, bahkan para sipir dan kepala penjara pun tunduk padanya. Dia juga adalah dalang di balik pembunuhan yang terjadi di awal film. Kasus penggelapan pajak Womyong Group akhirnya ditutup dengan tidak adanya tersangka. Mereka bebas keluar masuk untuk menjalankan aksinya, mulai dari bisnis narkoboy, perampokan, bahkan membunuh siapapun yang mencoba menghalanginya. Sementara kepala penjara dan petugas lain membuat alibi sehingga aksi mereka tak tercium dan selalu berjalan dengan sempurna. Selesai menjalani kurungan di ruang isolasi, saat jam keluar siang, Yo-gun bertemu salah satu mantan informannya yang ternyata juga berada di lapas yang sama. Tak lama, Chang-gil dan anak buahnya menghampirinya dan bisa ditebak apa yang selanjutnya terjadi. Ya, sudah pasti terjadi keributan. Saat itu Jung-ho datang dan meminta mereka untuk duel 1 lawan 1 jika memang punya nyali. Yo-gun menerima tantangan itu dengan senang hati. Ia meminta jatah 4 potong ayam goreng untuk masing-masing napi dan dipindahkan ke blok 84 jika ia berhasil menang. Sementara Chang-gil meminta ia dan semua anak buahnya dipindahkan ke penjara yang lain jika ia yang menang. Kepala sipir mengiyakan permintaan mereka karena perkataan Jung-ho ibarat hukum yang harus dipatuhi siapapun di sana. Setelah bersusah payah, akhirnya Yo-gun bisa mengalahkan Chang-gil dan mengakhiri pertarungan dengan tendangan maut yang mematikan. Para napi pun senang karena mereka dapat jatah ayam goreng dan malam itu Yo-gun dipindahkan.
Ia begitu heran melihat blok 84 yang lebih mirip kamar hotel dengan segala kebebasan dan fasilitasnya. Di kamar lain, Jung Ho mendapat telepon dari Dr. Kim. Ia adalah partner Jung Ho di luar yang mengatur segala perencanaan dan persiapan di luar serta mengumpulkan informasi untuk setiap misi yang akan mereka kerjakan. Karena ada yang perlu dibicarakan, kemudian Jung Ho mengatur pertemuan di sebuah warteg antara Dr. Kim dan kepala penjara yang bernama Kang. Di sana Dr. Kim memberi sebuah berkas proyek yang akan dieksekusi oleh Jung Ho dan anak buahnya dan menyampaikan pada Kang bahwa sisa uang untuk kasus pajak Womyong Group sudah ditransfer ke rekeningnya. Kepala penjara Kang terlihat sudah lelah dan begitu jenuh dengan permainan ini, tapi apalah daya, dolar terlanjur mengalir deras ke rekeningnya beberapa tahun terakhir. Mereka yang berada di blok 84 bukanlah orang-orang sembarangan. Jung Ho merekrut para napi dengan keahlian khusus dari mulai ahli bedah, ahli strategi dan militer, ahli IT, peneliti, koki handal, ahli bela diri dan ahli-ahli lainnya untuk memuluskan aksinya. Kang meminta Jung Ho untuk berhenti dan cukup sampai di sini karena atasannya sekarang sudah ganti. Situasi makin sulit dan semakin banyak yang harus ditangani di luar. Tapi tentu tidak semudah itu. Kang terjebak dalam kondisi ini dan tak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Dia juga menyadari bahwa Jung Ho adalah orang yang sangat berbahaya. Misi kali ini mereka membutuhkan peledak berkekuatan tinggi. Kemudian Jung Ho mendatangkan ahli perakitan bom dari lapas lain. Dia yang nomor 1 di Korea. Untuk lemari besi ditangani oleh Gaibi dari sel nomor 8, sementara untuk driver kali ini diserahkan pada Sim Hakyu dari sel nomor 4 dan satu orang lagi untuk berjaga-jaga. Begitulah mereka membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Mereka berangkat berempat. Setelah berhasil menggondol kokain dan uang tunai, mereka berniat kembali ke lapas, tapi sepertinya si driver punya rencana lain. Dia ingin kabur dengan membawa hasil rampokan. Ternyata di luar Jung Ho juga sudah menyiapkan orangnya untuk mengawasi mereka dan langsung mengejar si driver yang berusaha kabur. Beruntung sebuah mobil menabraknya sehingga ia bisa lolos kali ini. Mengetahui itu, kepala penjara Kang pusing 7 keliling. Ia menampar kepala sipir karena baru melaporkannya dan memintanya untuk segera membawa mereka kembali karena kalau salah satu dari mereka ada yang tertangkap polisi di luar, selesai sudah karir mereka. Di tengah kepusingan, telepon berdering yang memberitahu bahwa Direktur NIM atasan mereka akan datang melakukan inspeksi dadakan. Kalang kabut mereka dibuatnya. Dari raut muka Kang yang gugup, Direktur NIM sudah bisa mencium gelagat kalau ada yang tak beres di dalam. Mereka mulai berkeliling. Awalnya semua terlihat baik sampai Direktur NIM melihat Jung Ho yang ternyata ia sudah pernah mengenalnya di lapas lain. Bahkan Pak NIM masih hafal nomornya. Ia tahu betul sepak terjang dan reputasi Jung Ho, tapi di sini ia menggunakan nama yang berbeda. Ketegangan terjadi saat Pak Nim menyuruh Jung Ho untuk siap dan istirahat di tempat, tapi dia membantahnya. Pak Nim pun bersiap untuk memberinya pelajaran karena tak patuh. Ketegangan pun memuncak saat Jung Ho akan mengambil gunting taman untuk menikam Pak Nim. Tiba-tiba Yogun muncul memaki-maki Pak Nim dan membuat keributan untuk mengalihkan perhatian. Setelah dihajar oleh sipir penjara, Yogun kembali dimasukkan ke ruang isolasi karena ulahnya. Di tembok ruangan tertulis kalimat untuk jangan melupakan tujuan awal. Sepertinya Yogun punya tujuan tersendiri masuk penjara ini. Tak lama Jung Ho mengeluarkannya dan menawarinya barangkali ia menginginkan sesuatu, tapi dia tidak menginginkan apa-apa. Jung Ho menyuruh sipir untuk mengembalikannya ke ruang isolasi. Akhirnya Yogun pun mengatakan kalau ia menyukai ikan kembung. Mereka pun berangkat ke restoran. Yogun berteriak kegirangan karena bisa keluar. Rasanya anjay sekali bisa keluar masuk penjara seenak jidat. Di restoran, Jung Ho menanyakan alasan Yogun berbuat seperti itu. Apa mau cari muka? Yogun hanya menjawab tadi pagi semua orang hanya bisa diam dan menunduk, membuatnya gerah dan akhirnya terjadilah sebuah pertunjukan. Mengetahui Yogun dulunya adalah detektif handal, Jung Ho minta Yogun untuk mencari dan menangkap seseorang dan akan memberi imbalan 100 juta won jika ia berhasil. Dibantu para informannya di luar, tak butuh waktu lama bagi Yogun untuk menemukannya. Saat penyergapan, diam-diam Yogun justru menikam orang kepercayaan Jung Ho sampai mati sebelum menangkap targetnya.
Ternyata target itu adalah driver yang dulu mencoba melarikan diri saat misi terakhir. Jung Ho kemudian menghukumnya dengan cara memaksanya untuk mati gantung diri. Yogun terlihat begitu shock melihat itu karena pada dasarnya walaupun terlihat brengsek, dia tidak seanjim itu. Mulai saat itu Yogun semakin dekat dengan Jung Ho. Jung Ho juga memberikannya kesempatan pada Yogun untuk menjadi tangan kanan kepercayaannya. Walaupun bajingan, Jung Ho sangat memperhatikan anak buahnya dan menjamin kesejahteraan keluarga mereka di luar sana. 감사합니다. Saat sedang makan, terjadi sedikit cekcok antara Yogun dan Lee Hongpyo, orang kepercayaan Jung Ho selama ini. Hongpyo dan Yogun memang terlihat gak akur. Mungkin Hongpyo merasa posisinya terancam akan digantikan. Dan selain itu, ternyata dulu ia pernah menjadi target operasi Yogun saat masih menjadi polisi. Yogun mengejeknya dan mereka mulai bersih tegang, membuat Jung Ho kesal dan menghadiahi Lee Hongpyo dengan tamparan maut, serta mengingatkan Yogun untuk hati-hati kalau bicara. Saat dapat tugas bersih-bersih, Yogun diam-diam menyelinap ke ruangan kepala penjara Kang dan mengambil barang bukti yang disimpan di tempat rahasia. Seperti yang saya katakan, dia bukan tanpa alasan masuk penjara ini. Kepala Kang memergokinya. Untungnya salah satu sipir datang dan mengatakan kalau ialah yang menyuruhnya bersih-bersih di ruangan itu. Sipir itu tahu bukan sekali ini Yogun menyelinap ke ruang kepala penjara. Ia menggeledah dan meminta uang yang ia curi. Sipir itu mengira Yogun menyelinap hanya untuk mencuri uang. 나 같은 말단도 이런 게 팔자 안 먹. Sementara itu Sang-gil mengatur pertemuan dengan Lee Hongpyo. Ternyata mereka adalah sahabat kecil. Walaupun di lapas mereka berbeda geng dan saling bermusuhan. Ia membujuk Hongpyo untuk bergabung dengannya dan merencanakan sesuatu untuk menghabisi Jung Ho. Sang-gil juga mengatakan kalau sebentar lagi posisinya akan digantikan Yogun dan dia akan menjadi sampah tak berguna. Sang-gil menertawakan kesetiaannya pada Jung Ho, tapi Lee Hongpyo menolak dan karena mengingat persahabatannya dulu, ia anggap Sang-gil tak mengatakan hal itu. 충신 났네, 충신 났어. Hari ini adalah hari libur pengecualian karena ada acara sumbangan besar-besaran untuk lapas. Semua aktivitas diliburkan dan istirahat total. Tapi ternyata itu hanya pengalihan. Jung Ho, Dr. Kim, dan kliennya bertemu untuk melakukan transaksi narkoba skala besar di ruangan yang sudah dikosongkan. Dan di sisi lain, Sang-gil dan orang-orangnya telah merencanakan sesuatu. Di luar, Yogun yang sebenarnya disuruh istirahat melihat gelagat mencurigakan. Sang-gil dan orang-orangnya sedang bergerak untuk menyerang Jung Ho. Dan ternyata Hongpyo juga telah berkhianat pada Jung Ho. Walaupun Jung Ho sudah terkepung, tapi anak buah Sang-gil terlihat gugup dan ragu untuk menyerang. Jung Ho terus mengancam kalau mereka akan menanggung akibatnya. Kemudian ia menyiramkan air panas lalu menerkam salah satu dari mereka dan mencongkel matanya menggunakan sendok makan. Melihat itu Sang-gil dan anak buahnya ketakutan dan akhirnya menyerah. 건달이 가만 빠지면 싫지 않습니까? Sang-gil minta ampun pada Jung Ho, tapi ternyata itu hanya siasat liciknya. Ia menikam Jung Ho dari belakang. Saat Jung Ho tersudut, sekali lagi Yogun datang dan kali ini ia benar-benar menjadi dewa penyelamat bagi Jung Ho. Ia bertarung habis-habisan sampai kepala penjara dan para sipir datang untuk menghentikan keributan. Saat akan dibawa, Sang-gil masih sempat memukul Yogun sampai ia tak sadarkan diri. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa dulu Yogun adalah seorang polisi yang terlihat sangat berbeda dengan dirinya sekarang. Ia mempunyai seorang kakak wartawan yang jujur. Beberapa tahun terakhir, sang kakak sedang memantau banyak kasus yang bermuara di lapas tempat Yogun berada sekarang. Kakaknya meminta Yogun untuk menyelidikinya sampai tuntas karena ada yang tak beres di sana, tapi Yogun menolaknya. Sampai suatu hari kakaknya tewas karena kecelakaan, tapi berdasarkan penyelidikan terdapat banyak kejanggalan dan itu lebih seperti pembunuhan berencana yang dilakukan secara terorganisir. Yogun dan rekannya Parman mencoba memberitahu perihal ini pada atasannya. Kasus yang tak pernah terpecahkan 4 tahun belakangan, walaupun bentuk kejahatannya berbeda-beda, tapi ujungnya semuanya berkaitan dengan lapas satu ini. Atasannya mengerti perasaan Yogun, tapi tak ada bukti dan kalaupun itu benar, tersangkanya berada di dalam. Alibi mereka sangat kuat. Skala mereka yang terlibat di dalamnya juga terlalu besar, jadi untuk saat ini mereka tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Yogun memutuskan untuk mencari cara agar bisa masuk ke lapas itu untuk mencari titik terang di balik misteri kematian kakaknya. Apa yang terjadi di dalam dan bagaimana cara mereka melakukan kejahatannya. Pagi yang cerah itu, Sang
dipanggil terlihat sangat senang dan mengolok-olok napi lain karena hari ini dia akan bebas. Tapi ternyata itu adalah sebuah rencana pembunuhan yang telah dibuat oleh Jung Ho. Di lapas, Jung Ho mengumpulkan anak buahnya dan meminta mereka mengaku siapa yang telah mengkhianatinya dan menusuknya dari belakang. Tak kuat menghadapi itu, Hong Pyo mengakuinya dan meminta ampun serta berjanji tak akan mengulanginya. Tapi kesalahannya kali ini terlalu fatal. Jung Ho meminta salah satu anak buahnya untuk membereskannya, tapi semua hanya terdiam. Akhirnya Yogun yang ia tunjuk, dan Yogun melakukannya secara sadis dengan cara memotong lengannya. Di menara tempat favoritnya, Jung Ho banyak bercerita tentang kisah hidupnya di penjara sampai pada titik ini dan bagaimana ia bertahan selama ini. Ia memberitahu sebuah rahasia pada Yogun bahwa sebesar apapun musuh yang kamu hadapi, habisi dulu kepalanya. Di sisi lain, Pak Nim diam-diam menyelidiki kepala Kang. Dia sudah mengetahui permainan kepala penjara Kang dengan Jung Ho, dan Pak Nim juga mengetahui bahwa Kang memiliki aset dan kekayaan yang fantastis atas nama istrinya, yang sepertinya itu tak masuk akal untuk seorang kepala penjara. Membuat Kang panik karena sekarang reputasinya benar-benar terancam. Hari itu Jung Ho menanyakan keberadaan Yogun karena dari pagi ia tak melihat batang hidungnya. Teman-temannya memberitahu kalau ia terpilih untuk ikut kegiatan sosial di luar. Yogun menyogok seorang sipir dan meminta izin bertemu dengan seseorang di gudang. Ia menemui Parman temannya dan menjelaskan apa yang terjadi di penjara dan bagaimana sindikat itu melancarkan aksi kejahatannya. Ia juga memberi barang bukti yang ia dapat dari ruang rahasia kepala penjara dan meminta temannya untuk mengusut kasus ini sampai tuntas dan segera melakukan penyergapan. Parman berjanji akan berusaha mencari cara untuk segera mengeluarkan Yogun dari penjara, karena jika terus di dalam ia dalam bahaya. Tapi Yogun menolak, ia akan tetap di dalam sampai misinya tuntas dan akan mengakhiri permainan ini dalam sekali tebas. Di lapas, Pak Kang kepala penjara menemui Jung Ho dan menyuruhnya untuk menandatangani surat bebas bersyarat. Kang tak punya solusi lain karena sekarang kebusukannya sudah tercium oleh atasannya. Ia meminta Jung Ho untuk mengakhiri ini semua, tapi Jung Ho menolak. Dari masih menjadi sipir biasa sampai Jung Ho menjadikannya kepala penjara. Sekarang setelah kenyang makan dan minum, Kang ingin melepaskan diri. Tentu saja tidak semudah itu. Jung Ho justru mengancam, jika Kang masih berani melakukan hal seperti ini lagi, maka anak dan istrinya akan diseretnya ke penjara. Malam harinya Jung Ho mengerahkan semua anak buahnya untuk bersiap dan berangkat menjalankan misi di luar. Sepertinya ini misi yang besar dan sangat penting. Saat di gudang, Yogun meminta Parman temannya untuk memantau penuh Dr. Kim selama 24 jam. Dia adalah bagian perencanaan di luar. Jika Jung Ho dan Dr. Kim bergerak bersama, pertanda akan terjadi sesuatu. Di perjalanan, Yogun menghubungi Parman di kantor polisi dan memberitahu bahwa para sindikat sedang bergerak menuju pabrik logam Ansan. Ia meminta Parman untuk segera melakukan penyergapan dan menangkap mereka semua di sana. Hampir saja Jung Ho memergokinya, untungnya Yogun sudah beralih panggilan. Satu kompi pun segera meluncur untuk menyergap mereka, tapi ternyata tak ada apa-apa di sana. Tak satu pun tersangka ditemukan di lokasi pabrik. Ternyata Jung Ho berada di tempat lain. Ia menculik Direktur Nim dan menghabisinya karena sudah berani cari gara-gara dengannya. 내가 이참에 너는 네 무덤 네가 봐. Operasi pun dibatalkan dan atasan Parman memintanya untuk segera menarik mundur pasukan. Dan saat sedang berjalan kembali ke markas, seseorang terlihat mengikuti Parman. Di penjara, kepala Kang panik karena mengetahui sebagian barang bukti kejahatan yang ia simpan telah hilang. Di tempat lain, Jung Ho menunjukkan sebuah foto seseorang pada Yogun yang beberapa waktu terakhir mengintai pergerakan Dr. Kim. Ia bertanya pada Yogun apakah dia mengenalnya, karena kalau tidak Jung Ho akan segera menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Jung Ho membiarkan teleponnya tetap
tetap tersambung mode loudspeaker saat anak buahnya akan memasukkan parman ke mesin giling. Tak kuat mendengar itu, Yogun pun meminta Jungho untuk menghentikannya. Tapi dengan santai Jungho malah membesarkan volume teleponnya, membuat Yogun bereaksi dan hendak membunuhnya. Jungho bukanlah orang bodoh, ternyata ia sudah mengetahui gerak-gerik Yogun selama ini. Dan kini ia tahu apa tujuan sebenarnya Yogun masuk penjara. Gak pakai lama Yogun pun dihajar habis-habisan. Saat itu Pak Kepala Kang datang menegur Jungho dan menyuruhnya untuk segera membereskan semua. Tapi Jungho justru maki-makinya dan menyuruhnya pergi, membuat Pak Kang kali ini benar-benar habis kesabaran. Ia menodongkan pistol ke Jungho, tapi tetap saja ia kalah sakti. Jungho menangkisnya merebut pistol Pak Kang dan menembaknya sampai tewas seketika. Saat itu juga Jungho mengangkat kepala sipir untuk menggantikan posisi Pak Kang sebagai kepala penjara. Jungho juga akan membunuh Yogun, tapi ia tunda. Ia punya ide yang lebih cemerlang. Yogun akan digantung dan dibuat seolah-olah Yogun frustasi dan bunuh diri setelah membunuh kepala penjara. Jungho berjalan keluar dan membiarkan anak buahnya menggantung Yogun. Hampir saja, tapi saat itu seorang temannya tak tega melihatnya dan menolongnya dengan cara mematikan listrik. Keributan pun terjadi dan Yogun berhasil lolos. Kepala penjara yang baru pun segera menetapkan status darurat, menutup semua pintu keluar dan mengeluarkan perintah untuk menangkap Yogun dengan tuduhan telah membunuh kepala penjara Kang. Selanjutnya Yogun pergi ke kamar Jungho untuk membunuhnya, tapi ia tak ada di sana. Ia sedang berada di ruang kepala penjara. Dibantu temannya, Yogun membakar taman di lapas yang ia tahu Jungho begitu menyukainya. Telepon berdering dari pemadam kebakaran karena ada informasi terjadi kebakaran di sana. Jungho menjawab itu bukanlah kebakaran, tapi sedang ada perbaikan tempat pembakaran sampah. Kebakaran membesar dan ledakan terus terjadi. Jungho yang geram akhirnya memutus kabel telepon dan meminta kepala penjara untuk menutup semua akses dari dunia luar dan mengunci semua pintu, juga mengeluarkan para napi dan mengerahkan semua orang untuk memadamkan api. Jungho mendesak kepala penjara untuk segera meringkus si brengsek Yogun. Tiba-tiba Yogun muncul di menara dan memberondong dengan senjata otomatisnya. Tapi sepertinya bidikanya sengaja dibuat meleset. Selanjutnya Jungho berjalan ke menara untuk duel dengan Yogun. Ia berjalan santai dengan membawa sebuah linggis untuk menghabisi Yogun yang sudah menunggunya di atas, dan mereka pun bertarung hidup dan mati kali ini. Pada saat bersamaan polisi datang mengepung dan memaksa mendobrak masuk. Saat Yogun berhasil menjatuhkan Jungho dan akan membunuhnya, kepala polisi mencegahnya dengan pengeras suara, meminta Yogun untuk berhenti dan menyerahkan sisanya pada polisi. Jungho terus mengoceh untuk memancing emosi Yogun. Ia mengambil pecahan kaca dan menikam Yogun. Sekarang keadaan berbalik. Saat akan menghabisi Yogun, puluhan sniper membidik dan mengarahkan senapan kepadanya, meminta Jungho untuk segera menyerah dan tamat. Sindikat yang begitu berbahaya dan meresahkan berhasil ditumpas kali ini. Di luar, Dr. Kim dan orang-orang Jungho juga sudah berhasil ditangkap, dan semua oknum yang terlibat akan segera diinvestigasi. Tapi sesuai prosedur, Yogun juga adalah seorang tersangka atas perusakan properti penjara, dan berdasarkan keterangan para sipir dan napi di dalam, Yogun adalah tangan kanan Jungho yang secara aktif terlibat dalam berbagai aksi kriminal. Terhadap hal ini, apa kau punya penjelasan, Yogun?